pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua tetap luar biasa dan dalam lindungan Tuhan. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya dan pejamkan mata. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu atas kami sepanjang hari ini. Kau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat dan sekarang kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kiranya kami dapat memuji-Mu dengan semangat, dan kiranya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan bersama-sama Allah Peduli.
Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKMI Solo. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita bersama, dan tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau memberi kami kesehatan dan sukacita, sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai akhir nanti. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat cerita minggu lalu, 2 minggu yang lalu, atau 3 minggu yang lalu? Ceritanya tentang apa? Ada yang ingatkah? Betul sekali, yaitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, siapa yang masih ingat? Siapakah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Musa. Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Allah menyertai perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Penyertaan Tuhan atau Allah menyertai dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Kalau siang hari, Allah menyertai dalam bentuk apa? Betul sekali. Ketika siang hari, penyertaan Allah dalam bentuk tiang awan. Nah, tiang awan ini berfungsi sebagai pelindung supaya bangsa Israel tidak kepanasan oleh terik matahari. Kalau di padang gurun itu panas sekali karena nggak ada pohon-pohonan, sehingga ketika siang hari mereka bisa mengalami kesejukan karena Allah memberikan tiang awan. Nah, kalau malam hari Allah memberikan penyertaan dalam bentuk apa? Ada yang ingat? Betul sekali, yaitu tiang api. Kenapa Allah memberikan tiang api, adik-adik? Karena di padang gurun itu kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, menggigil. Nah, sehingga Allah memberikan tiang api supaya mereka badannya hangat dan tidak kedinginan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Allah juga menyertai mereka ketika mereka mengalami kehausan, kekurangan air, dan mereka mendapatkan air yang rasanya pahit. Masih ingat cerita minggu lalu? Di Mara artinya pahit. Nah, ketika mereka mendapatkan air yang rasanya pahit, bangsa Israel menggerutu, dan kemudian Musa meminta kepada Tuhan supaya mengubah rasa air yang pahit itu supaya bisa dikonsumsi. Kemudian Allah mengutus Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air, dan air itu kemudian bisa dinikmati. Mereka bisa gosok gigi, mereka bisa minum, mereka bisa cuci muka, dan mereka senang sekali. Tetapi kalau mereka lapar, kemudian Allah juga mengirimkan makanan. Apa yang dikirimkan Allah? Nasi bungkus? Bukan. Allah tidak mengirimkan nasi bungkus, ya. Allah mengirimkan apa? Betul, burung puyuh dan mana atau roti. Nah, sehingga mereka boleh menikmati roti dan burung puyuh sebagai dagingnya, ya. Dan
mereka kemudian kenyang, mereka tidak lagi kehausan, tidak kedinginan, tidak kepanasan. Wah, hebat ya Allah itu. Allah itu menyertai bangsa Israel luar biasa. Nah, adik-adik, kemudian Allah menuntun orang-orang Israel ke padang gurun Sinai, di bawah gunung Sinai. Kemudian bangsa Israel itu mendirikan tenda di sana atau kemah di sana untuk mereka beristirahat. Kalau zaman dulu belum ada rumah seperti sekarang. Kalau sekarang kan rumahnya bagus-bagus, ada pagarnya, ada CCTV-nya, ada listriknya, ada yang 1 lantai, ada yang 2 lantai. Kalau dulu enggak, mereka hanya membuat tenda atau kemah untuk mereka beristirahat. Nah, setelah orang-orang Israel, bangsa Israel membuat tenda di gurun Sinai, di bawah gunung Sinai. Kemudian Musa naik ke gunung Sinai. Ngapain Musa naik ke gunung Sinai? Mau jalan-jalan? Enggak juga. Musa akan mendengarkan suara Tuhan, bahwa Tuhan akan menjumpai Musa dan Tuhan akan berfirman kepada Musa. Nah, adik-adik, setelah Musa turun dari gunung Sinai, kemudian Musa memanggil orang-orang Israel yang berkemah di bawah. Hai orang-orang Israel, umatku Israel, aku sudah turun nih. Sekarang aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu. Nah, mendengar hal itu, orang-orang Israel senang sekali. Mereka kemudian bergegas mendekati Musa. Dan mereka berkata, Musa, katakan apa yang dikatakan Tuhan kepadamu untuk kami lakukan. Kami mau taat melakukannya. Wah, semangat ya orang-orang Israel pada waktu itu. Lalu Allah berfirman kepada Musa, supaya Musa mengatakan kepada orang-orang Israel. Apa yang dikatakan Musa kepada orang-orang Israel? Hai umatku Israel, persiapkanlah dirimu, mandilah yang bersih, pakai baju yang bersih. Kenapa? Karena 3 hari lagi Allah sendiri akan turun di gunung Sinai dalam awan yang tebal untuk menyampaikan perintahnya kepada kita. Wah, mendengar hal itu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka malas-malasan? Enggak, wah mereka harus semangat. Ada yang mandi, ada yang kalau bajunya kotor dicuci, supaya nanti ketika Allah turun di gunung Sinai dan menjumpai mereka dalam kondisi yang sudah bersih, sudah siap. Nah adik-adik, 3 hari kemudian, di pagi hari orang-orang Israel mendengar suara guntur yang keras di langit dan kilat yang menyambar-nyambar, disertai suara sangkakala yang sangat nyaring sekali. Orang-orang Israel ketakutan. Bayangkan kalau kalian di rumah malam hari, listrik atau lampu di rumah kalian mati dan hujan deras, terus ada petir, ada kilat, takut nggak? Takut. Bangsa Israel juga takut waktu itu. Tetapi Musa memanggil orang-orang Israel. Hai orang-orang Israel, keluarlah, karena ini hari yang ketiga Allah akan turun di gunung Sinai. Dan bangsa Israel taat. Kemudian mereka keluar dari kemah mereka dan berkumpul di bawah gunung Sinai. Kemudian setelah mereka keluar dari kemah mereka, mereka melihat ke gunung Sinai. Ada asap yang keluar dari gunung. Kemudian seluruh bumi berguncang dan bunyi sangkakala semakin nyaring. Tuhan telah datang di gunung Sinai. Dan Allah telah siap berbicara kepada umatnya Israel pada waktu itu. Dan inilah yang disampaikan Allah kepada umat Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah adik-adik, ketika mendengar firman itu, bangsa Israel merasa tenang. Jiwa mereka nyaman. Dan Allah mengingatkan orang-orang Israel bahwa Allah yang telah memimpin
orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan, yakni tanah Mesir, dan menyertai dalam perjalanan mereka hari demi hari. Allah menolong mereka, Allah membimbing mereka, dan Allah memberkati mereka. Lalu kemudian Allah memberikan 10 hukum kepada umat Israel. Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Dan inilah perintah Allah itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, setelah Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel, kemudian Musa kembali naik ke Gunung Sinai. Tetapi lama ditunggu-tunggu, Musa juga tidak datang kembali bertemu dengan orang-orang Israel. Dan tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Mereka membuat patung anak lembu dari emas. Wah, harusnya emas itu untuk gelang, untuk cincin, untuk kalung, untuk anting. Tapi mereka membuatnya dalam bentuk patung anak lembu. Untuk apa? Apakah dijual? Enggak juga. Mereka menyembahnya. Padahal mereka baru saja menerima perintah Tuhan untuk tidak menyembah apapun selain menyembah Allah. Tetapi mereka sudah membuat patung anak lembu dari emas, kemudian mereka menyembahnya. Hatinya Harun sangat sedih sekali. Demikian juga ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang menyembah patung emas ini, Musa sangat marah. Musa kecewa kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel tidak taat kepada Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Lalu Musa menghancurkan loh batu yang ada tertulis hukum Allah tadi. Dihancurkan oleh Musa. Kemudian patung itu pun dihancurkan oleh Musa. Dan satu lagi adik-adik, banyak orang-orang Israel yang mati karena dosa mereka. Mereka sudah berdosa di hadapan Allah dengan menyembah patung atau menyembah berhala. Nah adik-adik, seperti halnya bangsa Israel, kita juga manusia yang berdosa. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ada? Enggak ada. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga kita tidak bisa menaati semua hukum Allah, mentaati semua perintah Allah dalam hidup kita. Tetapi yang luar biasa, karena Allah tahu kita itu adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, maka Allah mengasihi kita supaya kita tetap selamat dalam hidup ini dengan satu cara. Apa itu caranya? Yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus, untuk turun dari surga ke dunia ini dengan tujuan menyelamatkan kita semua orang-orang yang berdosa. Bagaimana caranya supaya kita selamat?
Caranya yaitu percaya dan yakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan cara itulah maka kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak mungkin bisa melakukan semua hukum-hukum Tuhan itu diselamatkan. Wah, luar biasa. Allah itu mengasihi kita ya. Bukan hanya mengasihi bangsa Israel pada waktu itu, tetapi mengasihi kita pada saat ini. Itulah Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama kembali menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hafalan kita pagi hari ini kita ambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengasihi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami. Karena itu yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.